pendidikan sudah, keluarga juga sudah. Sebenarnya banyak banget sih yang ingin kita gali. Tapi yang dari tadi saya pengen tahu adalah update tentang dunia musik. Karena saya tahu Mas Anang, Mbak Ashanty awalnya kan di musik ya. Itu gimana itu sekarang nasibnya? Enggak, saya sampai hari ini hidupnya setiap hari mikirin musik. Di waktu saya. Banyak yang saya kerjakan di musik. Ya cuman memang dengan the new technology, banyaknya infrastruktur baru, akhirnya orang nggak seperti terpusat zaman dulu. Orang dengan di radio sama dengan televisi udah tahu apa yang dikerjakan siapapun juga. Sekarang kan infrastrukturnya banyak. Jadi apapun yang setiap dikerjakan, sebuah inovasi-inovasi yang dilakukan, itu perjalanannya tidak semudah dulu. Ya, yang penting berusaha. Saya tetap ingin cita-cita bahwa profesi seniman musik Indonesia itu harusnya sangat hebat. Karena ini adalah negara nomor 4 terbesar di dunia. Anak muda banyak di dunia di sini. Jadi masa depan di 2050 apa yang terjadi? Hebat sekali Republik ini. Kalau industri musiknya akan hebat, senimannya akan menemukan bahwa itu hak saya benar dikembalikan apa adanya. Ini negara ditakutin di dunia dalam ngomong budaya. Atau nanti dikembangkan jadi kreatif industri. Ini adalah negara paling kaya. Kalau ngelihat Mas Anang sekarang, interestnya berbeda ketika kita bicara Mas Anang era-era 90-an. Udah beda ya? Beda. Beda ya? Nah, kalau sekarang kan interestnya teknologi, terus kemudian tata kelola dan segala macam ya. Karena mungkin ada pengalaman juga di parlemen dan sebagainya gitu. Diksinya juga udah beda. Beda, betul. Berasa rapat komisi 10 tadi. Nanti nggak suka tuh. Oh ini udah aku liatin berarti udah harus singkat. Oh, ada kode. Dia tuh kalau udah begini, terus ikut-ikut ngomong. Enggak Itu gitu. udah itu. Astagfirullah. Tapi itulah yang saya kenapa selalu ada dia. Sedap. Oke. Masuk. Jadi aku penasaran justru dengan Mas Anang yang sekarang interestnya tadi menurut pandangan saya ya bergeser walaupun masih sesekali merilis karya musik gitu ya. Apakah seorang Anang Hermansyah yang kita kenal jago dan hitmaker pada eranya itu masih relevan disebut sebagai penulis lagu terbaik hari ini? Sebetulnya dalam berkarya itu hanya perkara berbeda generasi. Tapi dia berkarya ansihnya, nggak ada yang dibilang bahwa lagu nggak enak. Nggak ada. Semua lagu itu enak. Nggak ada. Hanya memang beda generasi. Yang satu kemarin suka minor, ini suka mayor. Yang ini suka jazz, ini nggak suka jazz. Eranya, era dibangun oleh siapa? Yang sekarang dibangun algoritma. Iya kan? Apa yang nggak dibangun algoritma hari ini? Nah, ini yang saya bilang, Indonesia adalah negara superpower budaya. Harapannya adalah bagaimana sebetulnya kita merumuskan bahwa ini adalah macan tidur di Indonesia. Yang namanya kreatif industri itu. Mas Anang nggak nyiptain lagu sekarang lagi nggak bersemangat. Dia lebih semangat memikirkan ekosistem musiknya. Jadi biar berpendeknya itu kan jawaban yang diinginkan kan. Ya kan? Jubirnya jadinya ya lama-lama ya Mbak. Mau yang jawab, ini durasi acara cuma 5 menit Mbak. Lebih ke IG story kita hari ini. Ini reels, ini IG story Nah, ya. kalau Mbak Ashanty sendiri gimana dong? Enggak, karena Karir kita musiknya? memang setiap bulan suka nggak suka, terima nggak diterima, kita masih ngeluarin lagu. Jadi kita prinsipnya berdua setiap bulan kita keluarin lagu aja. Walaupun banyak kan sekarang bukan lagu dari ciptaannya Mas Anang atau lagu-lagu lamanya kita cover ulang lagi atau lagu. Tapi lebih banyak sekarang kan Mas Anang punya orang studio. Jadi orang studio yang bikin lagu terus kita keluarin, Kenapa ada istilah terima nggak diterima harus nyiptain lagu? Soalnya itu harus menjadi sebuah rutinitas. Karena kan untuk kalau apa? misalnya lagu ciptaannya Mas Anang, kalau kita harus nunggu sampai Mas Anang dapat lagu enak, which is dia Nggak ada lagu itu semua enak. Kata Iya, saya iya. Oh iya, aduh. Cari bukunya, saya kepingin tahu bukunya siapa yang ngeluarin. Kalau ada, oh ini lagu nggak enak, ini lagu enak. Yang mana yang nggak enak? Tapi kenapa Mas Anang bisa bilang ini yes, ini no? Ya apa? Nah, Ya kan subjektif saya itu. Kan nyanyi kan perkara suara. Emang Anang suaranya enak? Suaranya mungkin enak gak enak. Enggak, taruh lo. Enak gak enak kan fleksibel. Yang pasti kan suaranya Mas Anang banyak, makanya menang di parlemen. Udah.
Dani enak gitu suaranya. Enggak. Banyak, suaranya Mas Dani juga banyak. Iya. Banyak ya. Dia unik. 14 tahun menikah dengan Mbak Ashanty, ada tidak sih sesuatu yang belum pernah disampaikan atau mungkin rasa terima kasih apa yang ingin Mas Anang ingin sampaikan kepada sosok Ashanty? Saya kepinginnya kalau saya nanti di ujung umur saya dipeluk sama dia. Itu aja. Mungkin kalau aku lebih kayak terima kasih sudah menjadi suami, ayah yang baik. Walaupun mungkin perjalanan kita tidak mudah selama Ya kalau mudah gak didiskusiin orang. hampir 16 tahun, 14 tahun menikah, 16 tahun kita barengan gitu, pasti nggak mudah. Tapi terima kasih udah selalu support, selalu mau mengalah di saat mungkin aku banyak momen yang tidak baik-baik saja gitu. Dan ya, intinya terima kasih sudah menjadi ayah dan suami yang baik. Oke. Thank you. Closing statement dari Mas Anang dulu. Kapan diundang lagi? Pesan. Pesan buat pemirsa yang menyaksikan Mas Anang dan Mbak Ashanty, ada nggak yang disampaikan pesan-pesan untuk generasi muda saat ini? Nggak ada. Kalau mau nikah cepet aja, jangan ditunda-tunda. Kenapa Mas? Ya iya. Ya kalau belum dapat jodohnya kayak saya gimana? Lah itu salahnya sampai. Kalau sudah ada ketemu jangan ditunda. Karena menikah itu banyak rezekinya, banyak betulnya. Kita saling, ini kita nggak sama nih. Oh ini chemistry-nya beda lagi, panjang lagi nanti segmennya ya. Oh gitu ya Mas? Oke baik, kalau Mbak Ashanty, boleh kenapa nggak sama Mbak? Nggak sama karena kayak aku bilang tadi, aku baru aja mention bahwa kita jangan asal menikah, kita nggak tahu pasangan kita seperti apa, akhirnya kita asal punya anak, anaknya nanti nggak tahu masa depannya gimana, karena Ya bukan terus udah pacaran lama-lama nggak nikah-nikah. Ya nikah lah cepat. nikah itu nggak bisa sesuatu yang dipaksakan ya, nikah itu. Ngumpul bareng lama. Ini ngobrol di grup WhatsApp. Ini bukan closing statement nih. Iya. Jangan kita jangan. Closing. Jangan. Ini jangan closing Buat aku statement kan ini. Closing omongannya bahwa statementnya. jangan nanti begini. Orang kan sudah pacaran. Closing- Nggak jadi-jadi, nggak terus maunya nyambung sama apa? closing statement. Mungkin gini buat semoga generasi berikutnya, generasi sekarang maupun generasi Generasi yang ke depan yang sekarang bisa yang menjadi muda, kalau sudah menemukan nggak ke yakin jodoh, jangan ke jodoh. Jangan ke jodoh. Mungkin Mas Anang pengen menyesuaikan dengan tema Iya sih. jodohku ya. Iya. Ini laki itu kalau sudah yakin ini jodoh gua, nikah pasti rezekinya tinggi. Oke. Iya, Itu kan kembali ke laki. Benar. Yuk, ini sama gua. Dia bertanggung jawab, berarti siap kan? Aku jadi tahu jawaban kenapa tadi pertanyaan di awal, kenapa kok mau sama Mas Anang? Mas Anangnya begini, maksa ya. Iya kan? Pantesan ada Ya kalau nggak bisa gimana? Pertama paksaan dulu kan. Nah, tuh. Kalau nggak dipaksa gimana cantik begini? Pergilah dia. Aduh. Paling nggak ada yang muji lah ya, alhamdulillah. Oke, Mbak Ashanty, pesan-pesan untuk pemirsa dan generasi kita saat Iya, ini. semoga generasi ke depan, apapun generasi ke depan nanti sekarang kan ada Gen Z, Gen X, terus ada Gen Alpha nanti generasi anak-anak kita yang katanya nanti banyak yang bilang mungkin akan menjadi sandwich generation dan lain-lain, tapi saya optimis bahwa generasi ke depan pasti bisa menjadi generasi yang lebih baik, asal ya itu tadi didukung dengan lingkungan pertamanya yaitu lingkungan rumah. Jadi bagaimana orang tua di luar sana bisa memberikan rumah yang teduh dan bisa menjadi layaknya seorang ibu dan bapak untuk anak-anak yang berkualitas untuk masa depan Indonesia. Amin. Kita dukung Ashanty jadi wakil rakyat kita. Oh ini jadi kayak orasi. Soalnya kayak gitu nadanya biar. Iya. Dia itu ngomongnya nggak mau makan, tapi keinginan kelihatannya mau makan. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Saya dukung Mbak Ashanty jadi Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Setuju. Oke baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Anang. Terima kasih. Terima kasih untuk Kang Maman, Mas Hido dan Gia, tepuk tangan. Adik-adik di studio terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Gia. Dan demikianlah episode kali ini pemirsa, semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan memberikan inspirasi dan menambah pengetahuan baru bagi Anda yang menonton. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margarita undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa. Silakan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.